Hai teman Warta, kali ini back to podcast bersama dengan Dr. Edvina. Kita akan membahas tentang salah satu hal yang sebenarnya itu cukup berbahaya tapi dekat dengan kita, yaitu narkotika. Hai Dr. Edvina. Hai Mbak Alma. Thank you, terima kasih banyak sudah hadir di podcast Warta 17 bersama dengan saya, Alma. Senang sekali tentunya karena topik kali ini tuh luar biasa menjadi topik yang sering kali dianggap kayak berkali-kali dibahas, tapi ya memang harus dibahas gitu ya dok ya, bener gak dok? Betul, setuju? saya setuju sekali karena mau nggak mau, suka nggak suka, untuk sesuatu yang akan kita bahas ini sangat dekat dengan kita di lingkungan masyarakat. Dan saya berharap semua orang, bukan hanya mahasiswa saya, bukan hanya anak-anak saya, semua orang-orang di sekitar saya harus ngerti dan aware tentang bahaya ini, tentang gimana cara mereka melindungi diri, gimana cara mereka untuk mencari pertolongan apabila mereka dikeroyok ya, dihadang oleh ini, sehingga nanti mereka bisa menyelamatkan diri mereka dan masa depan mereka yang akan datang. Oke. Dan ya seperti judul kita ya di podcast kali ini ya dok, tentang narkotika tidak selalu datang dalam bentuk yang menakutkan. Betul, gitu kan. betul, Malah betul, justru datangnya dengan cara yang sangat halus. Boleh nggak dokter sharing tentang itu? Baik, jadi ini sekedar sharing aja ya, no offense ya pada semua pihak ya. Jadi narkotika ini akan berusaha untuk mencari pasar yang mana seperti kita ketahui ya, mau nggak mau, suka nggak suka, dia sudah memiliki pasar. Dan dia itu harus menyasar kepada orang-orang yang nggak hanya harus mampu ya, yang mau. Nggak harus mampu, nggak harus kaya, semua kalangan bisa kena. Loh, kenapa dok kok bisa kayak gitu dok? Karena dia halus cara masuknya. Nggak hanya dari teman, nggak hanya dari kenalan, nggak hanya dari lingkungan, dari semua, dari relasi juga bisa memperkenalkan barang ini. Ini ada barang baru nih, lo mau coba gak? Yuk kita nongkrong ke tempat baru, kesini. Awas, aware ya. Kalau kalian mau bergaul, boleh bergaul, cari orang-orang yang baik, cari orang-orang yang memotivasi kalian, dan cari orang-orang yang bisa meningkatkan upgrade kualitas kalian, bukan orang-orang yang menjerumuskan, dengan mengenalkan barang-barang seperti ini pada kalian, kayak gitu. Oke. Dan sekarang yang kita tahu ya dok, jenisnya tuh kan ada banyak banget ya, kayaknya tuh banget. Setiap saat tuh hadir dalam bentuk yang berbeda. Baru-baru ini kayaknya yang ketangkep. Jadi pernah ada kecelakaan, saya baca di berita, drivernya tuh ya kayak mungkin masih di bawah pengaruh narkotika, tapi dalam bentuk vape. Wow, ya itu banyak hal ya. Ini sebagai contoh aja ya. Sebenarnya lebih banyak daripada ini. Pertama ada ganja ya, yang banyak ya. Ganja itu kan kita aja punya loh, Indonesia tanaman ganja itu biasanya ada di daerah ujung timur ya, paling atas sendiri ya, daerah sana ya. Nah itu biasanya dulu itu dia dikenal sebagai bumbu masak ya pada saat itu. Iya benar. Kemudian seiring dengan berjalannya waktu dia diekstrak, dia dikeringkan daunnya, daun kanabis ya. Itu dia dikeringkan, dijadikan lintingan, bentuknya seperti rokok. Luar biasa, efeknya dia menstimulasi, bikin fly, bikin high, bikin happy. Tapi dia bisa menimbulkan kecemasan, dia menimbulkan dada berdebar, dia menimbulkan bisa agitasi, cemas, gelisah. Semakin lama semakin tinggi harus kita konsumsi agar memiliki efek yang sama. Nah ini namanya adalah ketagihan. Nah ini yang bahaya. Kenapa? Karena untuk mencapai efek yang sama dia harus meningkatkan dosisnya. Dan tubuh kita tentunya kalau diserang seperti terus-terusan, tubuh kita akan bisa terjadi suatu kecemasan, kelelahan, denyut jantung akan meningkat luar biasa, tensi juga akan meningkat. Nah seperti itu efek sampingnya. Kalau vape ya banyak ya, bisa jadi itu suatu ganja juga bisa diekstrak dalam bentuk betul, liquid gitu. Jadi dia itu dikeringkan, kemudian dia diekstrak ya dalam bentuk cairan, bisa dalam bentuk serbuknya, bisa dimasukkan pipa seperti rokok, seperti itu bisa. Kemudian selain itu ya, selain jadi ganja ya, dia juga bisa getahnya
getahnya kanabis ini juga bisa digunakan untuk narkotika yang lebih hebat lagi, yaitu heroin. Heroin ini sangat lebih adiktif sekali dibandingkan dengan ganja. Heroin itu ternyata dari tanaman ya sebenarnya ya? Getahnya tanaman. Getahnya tanaman. Ya, betul. Benar-benar. Ya memang itu pada awalnya sebagai analgesik yang kuat ya, untuk pasien-pasien yang mungkin memerlukan tindakan operasi, pasien-pasien kanker stadium akhir yang nyerinya sangat luar biasa, mereka butuh. Tetapi ada beberapa orang yang menyalahgunakan, kemudian memperdagangkan, memperjualbelikan, dan merusak generasi bangsa yang seharusnya dijaga, dikembangkan potensinya, diberi itu, sehingga dia tidak bisa berkembang, sehingga dia bisa ketagihan dan akan terus membeli. Dia bisa menaikkan harganya sehingga dia bisa meraup keuntungan ganda. Seperti itulah yang terjadi. Ya ujung-ujungnya balik lagi ke uang ya Dok ya? Ya betul, itu karena mereka ada jaringannya seperti benar. Yang awalnya malah ganja ini dikonsumsi dengan sangat aman ya, sebenarnya aman ya sebenarnya. Awalnya sampai jadi bahan masakan itu atau gimana sih Dok? Lah kalau dulu ya, zaman dahulu kala ya, nenek moyang kita ya, itu memang terkenalnya sebagai bahan masakan sehingga masakannya tuh enak ya. Iya. Ya, tapi kan kalau bahan masakan itu kan sedikit ya, mungkin ya. Dan tidak semua masakan itu menggunakan itu gitu loh. Lah, gimana Dok kok bisa tiba-tiba jadi produk ya, jadi produk obat seperti itu ganja ya. Itu ceritanya panjang. Jadi zaman dulu itu kan kita juga ada penjajahan ya, kemudian kita masih ada perang ya. Nah itu sebenarnya nenek moyang kita sudah tahu nih, ini bisa untuk ngobati nyeri nih, ini bisa untuk anti nyeri, ini selain ini bisa. Nah, seiring dengan berjalannya waktu, seiring dengan modernisasi dari barat ya, seiring dengan banyaknya influence ya dari barat ya, kemudian memperkenalkan. Lah, beberapa orang yang sudah tahu itu pinter mengekstrak. Kan orang pinter itu nggak hanya nanti jadi baik ya. Iya, ada benar. Pinter yang jadi baik, ada pinter yang menyalahgunakan untuk kepintarannya itu. Iya, sehingga memproduksi seperti ini. Disuling, dibentuk, diserbuk, dibentuk pil, diedarkan. Oh, justru itu butuh keahlian khusus juga ya Dok ya. Pasti ya dia harus bukan orang sembarangan ya yang bisa ini ya. Scientist ya. Tapi sayang sekali digunakan untuk hal-hal yang kurang baik seperti itu. Nah, ini juga pesan buat anak-anak ya, gunakanlah pengetahuanmu untuk mencerdaskan bangsa, memperbaiki kehidupan bangsa, jangan malah merusak seperti itu. Dan kalau ngomong tentang narkoba sendiri ya, kalau Mbak perhatikan ya di berita-berita ya, jaringan apapun itu sudah terstruktur, ada alirannya, dan itu ada pelindungnya. Nah ini yang susah ya ditembusnya ya. Ada shadow pelindung. Ada shadow pelindung ya yang tidak terjamah, sehingga dia tidak tersentuh, bahkan ada yang melindungi. Nah seperti itu. Itu yang harus anak-anak waspada, bahwa kita tidak boleh bergaul dengan orang-orang yang menjerumuskan. Tidak boleh. Harus bisa mengatakan tidak. Jangan tidak. Kalau misal dipoyoi, kamu nggak keren. Yang nggak keren itu kalau nanti aku menghancurkan masa depanku. Harus tegas bilang kayak gitu. Maaf, saya masih banyak urusan lain yang harus saya kerjakan untuk memperbaiki masa depan saya. Karena di belakang saya orang tua dan keluarga saya menunggu saya untuk sukses. Tuh. Iya. Kita emang nggak punya wewenang sih ya Dok ya untuk menghentikan itu gitu ya. Yang cuman bisa kita lakukan tuh mengedukasi dan aware dari diri sendiri. Mulai dari diri sendiri, teman-teman terdekat kita, dan kita juga harus peduli sama orang-orang di sekitar kita. Wah, ini anak kayaknya kok berubah ya, kok kayak agak kecemasan, kayak agitasi, kok kayak mudah marah. Wah, ini kenapa? Nah, itu udah mulai aware. Tanya yang bersangkutan, kamu kenapa? Ada masalah ta? Kamu biasanya nggak kayak gini loh, kayak gitu.
nggak akan langsung buka, tapi kita bisa dekati. Dan kalau memang terindikasi ke arah sana, kita bisa ingatkan dia, kamu nggak sendirian loh. Kita nggak sendirian di Untak ini. Kita nggak sendirian di dunia ini. Ada lembaga-lembaga yang bisa menolong kamu. Kalau misalkan kamu ada masalah seperti ini. Iya. Nah, kayak gitu. Paling deket apa? Paling deket dosen pembimbing. Nah, setiap mahasiswa kan punya nih dosen pembimbing, ya kan? Kalau ternyata bukan mahasiswa kita, Dok, gimana, Dok? Bukan mahasiswa kita, ya dia bisa ke lembaga pemerintah, puskesmas misalkan. Ya, atau ke klinik kita, boleh, klinik Untak. Iya, boleh. Ada dokter-dokter profesional di sana yang jaga setiap hari buka. Nah, itu bisa. Teman-teman ke sana meminta pertolongan, nanti akan dialirkan. Harus meminta tolong kemana, bagaimana, dan kalau perlu rehabilitasi juga ada tempat rehabilitasinya, kita akan berikan link ke sana. Nah, seperti itu. Kalau memang dikepung, Dok, gimana? Kita punya lembaga seperti BNN, ya. Itu ada banyak orang yang pintar-pintar di sana yang akan membantu kita. Orang-orang baik yang siap sedia untuk membantu masyarakat terlepas dari hal-hal seperti ini. Tapi yang jelas harus dari diri sendiri, harus mau dibantu. Itu yang sekarang juga sebenarnya saya kurang setuju sih sama penggunaan istilah ini. Jadi kayak bahasanya tuh diperhalus, bilangnya tuh obat, bukan narkoba gitu. Kayak kenapa sih kita nggak pakai kata narkoba aja gitu, nggak sih? Dokter setuju nggak sih, Dok, sebenarnya sama kayak kata-kata obat gitu? Nah, ngobat itu juga kurang tepat ya, maksudnya ya. Jadi pada beberapa orang itu ya, ada yang memang membutuhkan obat untuk bertahan hidup, itu ada memang. Dan itu harus sesuai dengan preskripsi dokter, harus sesuai dengan resep dokter. Nggak boleh dibeli sembarangan, nggak boleh mengganti dosis sembarangan, nggak boleh mendikte dokter untuk diberikan obat ini, Dok, saya mau ini sekian gram. Nah, nggak boleh kayak gitu. Dokter yang akan memutuskan, dokter akan melihat kondisinya. Nah, kalau yang sudah kecemplung ke dalam obat, ya, itu ada beberapa macam terapi yang bisa kita berikan. Contohnya pertama, kita arahkan dia ke terapi rumatan metadon. Nah, kita belum ada tuh politerapi rumatan metadon, adanya di Dr. Sutomo. Polimetadon ada, kita belum punya. Ya mungkin next ya, untuk pengembangan FK Untak selanjutnya ya. Terus kemudian di sana mereka akan digantikan sesuatu yang seperti dia sebelumnya pakai heroin, ekstasi atau apapun itu, digantikan menjadi metadon yang mana dia lebih stabil, tidak mengganggu organ, tidak mengganggu jiwa, tidak menyebabkan agitasi, tidak menyebabkan kecemasan, dia stabil di dalam darah. Tapi harus diminum setiap hari. Jadi itu kayak obat detoksifikasi gitu loh. Jadi pelan-pelan kita turunkan dosisnya sehingga dia lepas ketergantungannya. Itu lebih tidak menyiksa. Tapi kalau sudah kadung kecemplung ke dalam circle itu, biasanya circle itu akan terus menarik dia untuk kembali. Bener. Itu yang repot ya. Harus berani bilang tidak dan harus segera minta pertolongan ke orang-orang terdekat sehingga bisa menolong dia. Iya, tapi ada pasiennya dokter yang ada. Ya, dia terjerat di lingkaran itu terus kemudian berusaha ditarik lagi. Ada, tapi saya tidak bisa bekerja sendiri. Saya harus juga bekerja dengan psikiater. Untuk meningkatkan mentalnya dia, meningkatkan keberaniannya dia, untuk mengarahkan dia ke jalan yang lebih baik, mengatasi kecemasannya dia. Itu dia gimana, Dok, awal ceritanya? Nah, ceritanya salah satunya sebagai edukasi ya guys, bukan sebagai untuk membuka ini, tapi ini edukasi, kita juga nggak nyebut identitasnya namanya juga. Ya, okay. Sebenarnya dia itu anak yang baik ya. Dia itu anak yang baik, dia broken home ya. Dia broken home, dia anak yang cantik ya. Dia cantik, dia cantik. Perempuan dong. Dia cantik. Dia broken home, dia cantik, dia rajin. Menurut saya dia rajin karena dia orangnya terstruktur. Dok, dia menulis loh. Jam sekian gejalanya seperti ini, jam sekian gejalanya seperti ini. Rajin toh, siapa mau menulis? Jarang pasien saya ada yang mau menulis seperti itu. Nah, kok bisa dia pakai itu ya? Awalnya dia
nggak bisa tidur. Awalnya seperti itu. Oke. Ya, awalnya nggak bisa tidur. Kemudian dia akhirnya ngafe, nugas, bilangnya nugas, ya kan? Dari Mahasiswa. ngafe, ya mahasiswa. Dari ngafe nugas, dia bertemu dengan orang-orang itu, bertemu. Orangnya tuh nggak yang kayak serem kayak anak pang itu, enggak loh Kak. Nah ini tidak dalam bentuk yang menakutkan. Tidak dalam dia bentuk yang datang. menakutkan. Dia kayak anak baik. Ditawarin lah, gratis buat kamu, katanya nggak bisa tidur. Cobalah. Nah, begitu ini, loh kok enak. Nyari dia. Nyari, beli. Mahal kan? Orang tuanya komplain. Mamahnya, Kak kok habis-habis terus ya Kak, uang sakumu mau buat apa? Bener kan mamanya tanya? Iya. Ya kan? Akhirnya tahu mamanya, ini apa Kak? Nah, akhirnya dibawalah ke kami. Bawa ke kami. Oke. Kita cek aja kandungannya. Kita bawa ke lembaga kesehatan. Lembaga itu kemudian ini rilis isinya. Ada berapa kadar obat dan semuanya itu 80% itu adalah obat yang dilarang. Yang harus pakai preskripsi dokter. Restriksi, nggak boleh dipakai kayak gitu. Apa yang terjadi pada dia selanjutnya? Untung ya ini, untung belum terlalu terlambat ya. Segera kita rehabilitasi. Segera saya hubungkan dengan psikiater. Masalah untuk gangguan tidurnya kita terapi ya. Kita psikoterapi dan kita masukkan ke polimetadon. Alhamdulillah sampai sekarang baik. Meneruskan kuliah. Alhamdulillah semester lalu dia sudah lulus. Seneng. Iya. Kita seneng ya. Untungnya dia dari awal aware ya dok. Aware. Itu adalah obat yang disesalkan ngapain dicoba. Udah tahu udah nggak bener kayak gitu. Harusnya kalau ada gangguan seperti nggak bisa tidur, kecemasan, gelisah, hubungi dokter. Kita ada klinik di Untak. Tiap hari buka. Betul sekali. Siap melayani. Betul. Kami juga ada pusat layanan psikologi juga. Ada pusat layanan psikologi. Kalau ada kesulitan bisa ke sana. Iya. Ya, itu berawal dari oversharing ke stranger ya dok. Ya, itu kalau betul. saya lihat dari ceritanya kesimpulannya. Betul. Jangan mudah berteman dengan orang yang belum kita kenal. Oke lah kalau konco sak univ ya, sak fakultas. Ya kan kita sudah tahu kesehariannya, beban hidup juga dia merasakan, kita juga merasakan. Sama toh tugas-tugasnya, pressure-nya kan juga sama. Iya, betul sekali. Sharing kayak gitu. Nah, daripada dipakai nongki-nongki nggak jelas, olahraga kan bisa. Nah, olahraga sesuai dengan jamnya. Ayo, olahraga tengah malam ya, ketemu stranger juga sama. Olahraga tengah malam ya, benar sesuai sama jamnya ya. Sesuai dengan jamnya. Misalkan pulang kuliah, nah itu langsung ke Koni, gratis kan? Nah tuh langsung ganti baju, ganti sepatu, langsung cus, lari 2-3 putaran, capek kan? Capek pulang, tidur, nugas. Nah, kan ada deadline banyak kan, deadline-nya. Belum besok ada praktikum, belum besok ada tugas yang lain, belum besok ada kuliah. Pasti sibuk, bener. Bener-bener. Terus case dari pasien dokter yang paling parah, yang sudah yang udah ngaruh ke fisik gitu, banyak dari ya, obat yang banyak, yang paling membekas gitu menurut dokter? Banyak sekali pasien-pasien yang terkena HIV atau AIDS ya. Dari jarum suntik heroin. Ya, itu ceritanya banyak sekali itu ya. Itu dari saya mahasiswa kedokteran. Saya kan dulu aktif di Skora ya. Skora itu kan reproduktif ya. Jadi dia menangani HIV ya. Terus dari sana saya bertemu dengan orang-orang yang HIV. Ternyata HIV nggak hanya tentang berhubungan seks loh. Banyak yang dari pakai IDU, intravenous drug user. Apa drug yang paling banyak dipakai? Heroin paling banyak. Yang di Indonesia saat ini paling banyak heroin.
dan rata-rata banyak teman-temannya yang meninggal. Biasanya mereka itu kan join ya, sharing ya, join obat ya, sharing ya. Jadi ditusuk dari satu orang ke orang yang lain nih. Jadi semua dapet, yang nggak dapet itu yang pakai pertama. Yang pakai pertama aman, kan masih aman jarumnya. Yang selanjutnya ya kena hepatitis, kena HIV yang paling banyak. Dan kalau HIV pun itu masih bisa diobati kalau belum stadium lanjut, belum komplikasi ke organ. HIV itu kan yang paling menakutkan itu adalah komplikasinya. Oh iya, ketika udah AIDS itu. Komplikasinya ketika AIDS itu apa? Harusnya hal-hal yang tidak menyebabkan penyakit malah jadi penyakit pada orang itu. Contohnya infeksi jamur di paru. Jamur ada di sekitar kita, ada banyak. Tapi pada orang yang sehat, yang tidak ada penurunan imun seperti pada orang AIDS ya, dia tidak akan ada gejala, nggak apa-apa, sehat-sehat aja. Tapi dengan orang-orang dengan penurunan sistem kekebalan tubuh atau AIDS, ya, dia akan berdampak menjadi batuk, menjadi demam, menjadi sesak. Itulah infeksi jamur pada paru. Bisa juga jamur pada lidah sering, kandidiasis oral. Nah, harusnya pada orang itu jamurnya nggak akan jadi masalah. Tapi karena dia ada penurunan kekebalan tubuh, maka dia akan bisa terjadi infeksi jamur di lidah. Begitu juga dengan tokso. Tokso itu adalah infeksi parasit yang menyerang otak. Oh, menyerang ke otak. Biasanya itu bisa jadi karena penurunan HIV kekebalan AIDS tubuh itu, atau AIDS, ngaruhnya betul. Gejalanya banyak seperti pelu, mirip seperti gejala tumor otak, nyeri kepala, pelu, ada kelemahan badan, ada mencong di wajah. Nah, begitu disuruh dilihat pasiennya, disuruh menjulurkan lidah, lidahnya ada jamurnya. Wah, ini berarti ada sesuatu ini di otaknya. Bisa jadi suatu infeksi pada otak. Nah, itu tahunya dengan CT scan atau MRI. Nah, semakin menarik ya. Terus gimana, Dok? Pada pasien-pasien dokter yang parah itu ya, yang terjadi. Benar, yang meninggal, Kak Alma. Rata-rata meninggal. Rata-rata meninggal semua. Dan yang survive itu pun adalah orang-orang yang benar-benar mau mencari pertolongan dan berobat. Memang soro, Kak Alma, berobatnya. Soro sekali dan panjang sekali jalannya. Seperti pertama harus kalau pakai BPJS ya Kak Alma ya, harus minta rujukan dulu dari Vaskes atau Puskesmas ke rumah sakit tipe B. Nggak boleh langsung tipe A dulu, nggak boleh langsung tipe A, nggak boleh. Harus ke rumah sakit tipe C atau tipe B. Dari tipe B atau tipe C baru ke tipe A. Tipe A ke polimetadon. Nah itu ya. Kemudian untuk infeksinya gimana Kak? Ya kita harus cek darahnya, berapa kadar kekebalan tubuhnya dia. Kita cek CD4-nya. Kalau CD4-nya kurang dari 200, nah ini harus kita tingkatkan, harus kita berikan obat HIV. Nah itu ada beberapa macam obat virus untuk menekan jumlah virusnya dan menaikkan CD4-nya. Makannya nggak boleh telat, harus minum tiap hari. Tapi so far ya, sampai sejauh ini ada beberapa puskesmas yang sudah bisa memberikan obat HIV. Ada dan saya ada beberapa pasien yang sudah dirawat oleh puskesmas tersebut. Jadi memang untuk diagnostiknya awalnya harus ke rumah sakit tipe besar dulu ya. Kan harus kita cek semua lengkap. Terapi metadon, begitu terapi metadon lulus, kemudian kondisi badannya stabil, kita bisa kembalikan ke puskesmas untuk pemberian ARV lanjutan. Benar. Seperti itu. Tapi lah yola iso gak usah sampai toko kono toh. Jangan sampai Dok. Jangan sampai habis gitu. Waktu, habis tenaga, biaya, masa depan. Harusnya sudah selesai kuliah, prolong kuliahnya, ngapain muter-muter di sana, nggak usah. Rata-rata usia berapa Fokus. Dok pasien yang sudah sampai di tahap itu? Yang muda sih Kak Alma, itu ada yang usia 20-an ada Kak Alma. Terakhir itu 28-an ada Kak Alma. 28 tahun. Iya, dan itu kenanya dari umur belasan Kak Alma mereka. Dari umur belasan? Belasan Kak Alma, betul. Jadi yang ditargetin itu justru bukan orang-orang yang berusia matang ya, tapi rata-rata orang yang berusia matang itu mereka udah banyak yang pakai dari beberapa tahun sebelumnya. Betul. Kan remaja itu labil ya.
Iya. secara emosi labil, secara apa